Assalamualaikum. Jika videonya bermanfaat, mohon ditekan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Terima kasih. Alhamdulillah aku udah 2 kali negatif ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya kan ada jadwal tes web tuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak Fahri ya. Apa kabar Pak Fahri sekarang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah saya bisa mewawancarai anggota DPR RI dari Dapil Cirebon Indramayu, Haji Satori. Beliau sangat mendukung upaya-upaya saya dalam menerapkan psikoterapi Islam kepada pasien COVID. Simak wawancaranya. Makin mewabahnya virus corona ini, masukan untuk pemerintah bagaimana Pak? Ya, benar tadi yang Haji Johan sampaikan bahwa tidak mengandalkan kepada urusan medis gitu ya. Tidak mengandalkan urusan medis itu kan upaya lahir gitu kan. Tetap Nah, tapi dilakukan. harus didampingi dengan urusan urusan rohani lah ya, urusan rohani. Ya. Nanti kan jasmaninya, nah urusan rohaninya perlu Ya. ada penyeimbang gitu kan. Sebab kadang-kadang pasien itu bukan karena sakitnya aja, tetapi karena mental down gitu kan, shock. Nah itu kan butuh bimbingan yang secara khusus gitu kan. Gitu kan, Pak Haji melihat sekarang penanganan wabah corona ini seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya sih penanganan wabah corona ini terlalu mengandalkan kepada rasanya bahwa pemerintah itu selesai dengan penanganan medis, kemudian selesai dengan memberikan bantuan-bantuan gitu kan. Nah, padahal kan tingkat kesadaran manusianya sendiri itu kan perlu, Pak. Nah, kan gitu dibarengnya tingkat kesadaran manusia. Oh iya, kita sesuai dengan protokol kesehatan, gitu ya. Itu. Jadi tidak bisa diandalkan oleh pemerintah saja dalam hal ini sebagai gugus tugas kan gitu. Tapi kembali kepada kitanya sendiri, kesadaran kitanya gitu. Iya. Pak, di Cirebon terutama nih di Dapil Pak Haji Satori ini terjadi klaster keluarga Pak Haji. Ada 10 orang di Kecamatan Asjab itu positif serumah. Pada perkembangannya ada ulama kita juga yang positif, kiai kita di Cirebon ini terpapar. Mereka berjuang, ada yang karantina, ada yang di rumah sakit. Nah, menurut Pak Haji ini gimana ini fenomena ini Pak Haji? Tentunya bagi pemerintah daerah ya Pak, kan gugus tugas ini kan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing, bupati, wali kota, turunannya ya kepada camat, tingkat unsur muspika. Nah itu harus membutuhkan kerjasama data-data yang akurat untuk menginventarisir pasien yang terdampak COVID, apalagi dari dalam satu keluarga. Itu pemerintah segera sigap, kan gitu. Jangan hanya bisanya mengeksposnya aja, tetapi tidak bisa segera mengambil sikap, gitu. Contoh misalkan ada terpapar dalam satu keluarga 10 orang terpapar COVID. Eksposnya cepat, laporannya cepat, tetapi pengambilan tindakannya yang kadang-kadang kurang, masih lemah. Gitu. Gitu Pak. Contoh seperti misalnya cepat ambil tindakan ya, disinfektan, kemudian segera ditangani gimana, diisolasi mandiri, kemudian tempatnya di mana kan gitu loh Pak. Nah karena sebagai pasiennya sendiri pasti tidak akan menambah cepat sehat, pasti tambah ngedrop Pak. Apalagi misalkan satu keluarga kan. Jadi menurut saya penanganannya pemerintah harus lebih tanggap dan lebih sigap, bukan saja bisa menerima laporan kemudian diceritakan, tetapi langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan kan seperti apa kan gitu Pak. Benar. Ya, jadi komprehensif juga ya Pak Haji ya. Iya. Pencegahannya ada, ketika terpapar harus bagaimana secara medis, secara psikologis juga diupayakan. Maksudnya begitu Pak Haji. Iya.
Nah, Pak Haji, ini kan pemerintah sedang uji coba vaksin. Nah, sejauh ini belum secara standar kan harus menunggu pengujian ya Pak Haji. Nah, sejauh mana menurut Pak Haji nih efektivitas penanganan secara vaksinasi dan terkait dengan itu Pak? Karena secara vaksinasi, vaksin itu kan belum tentu cocok kan Pak. Belum tentu cocok kepada pasiennya kan gitu loh. Nah, belum tentu cocok sehingga vaksin pun tidak begitu serta-merta kemudian bisa menyembuhkan COVID. Apalagi daya tahan tubuh, imunnya itu kan. Nah, itu kan perlu juga dibarengi. Nah, oleh karena itu vaksin, walaupun vaksinnya misalkan sudah ada, dan kalau toh memang sudah ada pun belum tentu ada kesamaan dengan itu. Oke. Untuk memberikan itu. Baik, Pak Haji. Bisa psikologi. Nah, sehingga vaksin pun kalau saya yakin, ya itu kan bagian daripada upaya pemerintah untuk mencegah, mengurangi, meminimalisir kan gitu adanya vaksin itu kan gitu Pak. Baik.